bagaimana rasa sperma. Nah, apakah itu bagian daripada sex education atau seperti apa? Atau itu hanya namanya Cecilia apa? Namanya Tomahu ya, karena saya mohon maaf gitu ya, agak sulit menyebut nama dia ini yang panjang banget. Tapi yang jelas, kenapa kita pilih saudara Cicit? Karena kita akan berbicara tentang hal yang berkaitan dengan sosial, terutama dengan yang berkaitan dengan kebudayaan perempuan. Jadi, Il, apa sih nih sekarang yang menjadi kegiatan sehari-harimu? ya, kegiatan sehari-hari sekarang selain sibuk memikirkan tugas akhir ya, Oh, Kang. nggak apa-apa, bebas aja gitu. Ya. Mau Kang kayak mau Iya. AA gitu. Serah. Selain sibuk itu juga lagi sibuk buat ngebesarin salah satu apa sih bisa dibilang ya, salah satu impian saya buat ngebantu banyak orang, terutama perempuan-perempuan yang kayak sudah Kang bilang tadi, pemberdayaan perempuan, dimana namanya boleh sebut merek nggak sih? Kalau untuk yang pribadi Ya, punyamu, silakan. Bebas aja. namanya tuh Jadi Solusi. Solusi ya. Jadi Solusi itu, jadi saya ngebuat itu tuh awal tahun kemarin ketika COVID, ketika lockdown segala macam itu. Awalnya ngebuat itu untuk ngebantu para pekerja informal yang seperti tukang seperti Gojek segala macam, yang akhirnya karena mereka terdampak gara-gara banyak orang dirumahkan seperti itu kan. Awalnya itu cuma untuk kayak ngebantu ngasih sembako, sampai akhirnya saya dan rekan saya akhirnya memutuskan yang kayak, karena saya dari dulu fokusnya ke pemberdayaan perempuan, kayak pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan-perempuan, jadi saya sama teman saya itu akhirnya memutuskan, kenapa sih kita nggak menjadi Solusi ini sebuah wadah untuk itu tadi, ngebantu korban-korban pelecehan seksual, untuk memperdayakan perempuan-perempuan, apalagi sampai sekarang walaupun sudah 2020 sudah mau berakhir, sudah mau 2021 lagi, cuma kan pernikahan dini yang terjadi, pernikahan di bawah umur yang terjadi di masyarakat itu masih berjalan kan, masih banyak banget gitu ya. Masih banyak banget. Jadi kita ingin memperdayakan orang-orang itu, ingin ngasih apa ya, ingin ngasih kayak semacam les secara gratis gitu, terus yang kayak setiap bulannya kan diadain yang kayak bantuan dari perempuan, namanya untuk perempuan. Nah, itu kenapa menjadi concern kamu gitu di dalam pemberdayaan ini? Awalnya emang kenapa sih gitu? Apakah kalian ngelihat sekitar ini kasihan gitu ya, atau udah berawal dari curhatan teman atau kayak gimana? Itu gimana sih awalnya sampai lu care gitu tentang hal itu gitu loh? Kalau untuk itu dari dulu emang saya tuh udah amat aware gitu terhadap isu-isu perempuan, terutama ya awal mulanya dari yang pelecehan seksual segala macam. Mungkin sebagian besar orang yang mengenal saya tahu lah, saya pernah mengalami pelecehan seksual. Itu terjadi tahun? Itu terjadi tahun 2018. Itu terjadi tahun 2018. Saya bertahu itu di 2018 itu ya. Iya, yang pokoknya itu sempat heboh kan, sempat heboh. Sekitaran temen-temen lah gitu ya. Sampai ke dosen-dosen saya kan waktu itu. Oh, pada tahu semuanya gitu ya. Iya, pada tahu. Setelah itu, dari situ akhirnya saya butuh waktu berbulan-bulan karena tidak berani sebenarnya. Sampai akhirnya kayak, oh kalau saya diam terus, kalau saya nggak berani untuk speak up, kasihan orang-orang yang akan jadi korban setelah saya. Saya mikirnya ya cukup di saya aja gitu. Akhirnya saya speak up, dari situ saya mulai aktif yang kayak ngasih semacam kayak, ya awal mulanya itu di Instagram. mulai buka sharing season di Instastory itu ya. Terus itu panjang banget kayak gitu ya. Selain curhatan, terus juga cerita-cerita sama Nova gitu kan, saling pukul-pukul gitu kayak gitu-gitu ya.
suka lihat juga. Ya mungkin akan lihat kan, jadi kayak suka sharing season. Awalnya cuma untuk kayak menceritakan pengalaman saya, sampai akhirnya ternyata banyak dukungan, walaupun gak sedikit juga yang kayak menyalahkan saya atas kejadian yang saya alamin gitu. Oh kayak misalnya nih, udah gara-gara lu juga misalkan pakaiannya kurang bagus, pulangnya terlalu malam, gitu kan? Kayak begitu. Banyak juga kayak gitu. Ada yang kayak gitu, sampai akhirnya setelah saya akhirnya mulai benar-benar turun langsung, saya menyadari kalau ya pelecehan seksual itu adalah 100% salah pelaku, otak pelaku gitu. Karena tapi ada sebagian orang yang bicara begini juga, iya juga sih, ada yang salah memang perempuannya, ada yang salah juga si pelakunya. Maksudnya ada yang korbannya, ada yang pelakunya juga yang salah kayak gitu. Atau memang menurutku memang semuanya salah si pelaku? 100% salah pelaku. Gini, kita manusia, logikanya sesederhana, kita ini manusia, dikasih akal pikiran nih sama Tuhan, kenapa selalu menyalahkan nafsu? Oh manusia punya nafsu, salah perempuan pakai pakaian gini. Lalu dikasih otak sama Tuhan, kenapa nggak bisa ngontrol nafsu itu? Kenapa kemakan sama nafsu? Jadi kalau sesederhana itu gitu ya. Gini loh, soalnya saya berpakaian, mungkin akan tahu ya pakaian saya seperti apa gitu. Wow. Gitu ya. Gimana lo? Pakaian saya di luar seperti apa? Cuma lingkungan saya menerima ya udah, biasa aja. Keluarga saya juga menerima karena ya masih wajar gitu, nggak ada yang harus disalahkan dengan pakaian saya seperti itu. Saya pernah nanya kayak ke orang tua saya, emang salah berpakaian seperti itu? Enggak kok. Ya tapi salah. Memang, ada, maksudnya orang tua juga tahu bagaimana kecil di berpakaian. Oh iya. Tahu, karena dari kecil memang saya berpakaian seperti itu kan. Jadi emang bukan karena pergaulan kenapa, memang dari sekecil seperti itu gitu. Jadi kalau orang menyalahkan itu karena pakaian segala macam, itu nggak make sense sama sekali sih menurut saya. Iya. Jadi intinya, kalaupun misalkan ada yang membuat seksi, itu dikembalikan lagi kepada orang yang melihatnya, orang yang melihatnya. Seperti itu. Karena mungkin bagi kamu ini bahwa tubuhmu adalah otoritasmu. Iya. Seperti apa itu? Setiap orang, saya selalu percaya setiap orang punya otoritas terhadap dirinya sendiri dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk orang tuanya gitu. Jadi apa ya? Mau itu tadi, kita bebas untuk berekspresi selagi tidak apa ya? Kalau saya masih, kalau dibilang saya masih tahu adat istiadat gitu. Timuran lah kayak gitu masih, ya. Cuma kan balik lagi gitu, orang banyak kok di luar negeri orang yang berpakaian terbuka tapi tidak terjadi apa-apa. Itu tadi balik lagi, itu dari pikiran masing-masing. Sederhana itu aja gitu kan. Banyak loh. Jadi gini, nggak tahu ini karena kebiasaan gitu ya, di budaya kita di timur ini, ketika ada yang ngeliat seksi itu langsung pikiran tuh kemana-mana. Menghadapi hal itu nggak, maksudnya kamu pernah ya istilahnya gitu ya dapat curhatan dari temennya, aduh ini seksi nih gue sampai langsung gimana, pernah kayak gitu ya teman cowok curhat tentang saya? Enggak, maksudnya gini, dia ngelihat satu objek, terus kemudian ngomong ke kamu misalnya, oh si ini nih seksi banget gitu kan, sampai maaf ya, nggak usah dibantu apa kali ya, horny misalkan kayak gitu ya. Saya pernah dapat kayak gitu, kayak maksudnya, tapi kan orang juga akhirnya bebas berekspresi. Kalau kamu bilang tubuhmu otoritasmu, berarti orang juga bebas berpendapat apapun. Kalau saya balik lagi gitu. Gini, saya tahu resiko saya ngeposting apapun dengan pakaian saya yang terbuka, saya tahu resiko saya apa. Jadi ketika ada orang yang berkata seperti itu, saya bilang, ya just do it gitu, ya itu hak kamu, asal jangan pernah di depan saya melakukan hal itu. Kalau kamu melakukan itu di depan saya, itu sudah termasuk pelecehan. Kalau kamu melakukan itu di belakang kamu, di belakang orang lain yang cuma kamu yang tahu, untuk fantasi kamu, it's your choice, it's your life, nggak apa-apa gitu. Karena saya udah tahu resiko saya dalam memposting itu di media sosial, itu artinya seluruh mata bisa ngelihat itu. Gitu. Nggak apa-apa, asal jangan melakukan di depan objeknya, karena itu udah termasuk sexual harassment. Nah, tadi berbicara tentang otoritas, masuk otoritas kamu sendiri untuk memposting
yang berkaitan dengan keperempuanan atau kewantaan yang itu yang cup itu aku menstrual cup. Menstrual cup kan bagi sebagian besar untuk masyarakat kita apalagi cowok gitu ya, apalagi orang tua mungkin lihat yang ini naon sih Didi misalkan gitu ya, apaan sih Didi kayak gini. Nah, kamu itu sebetulnya ingin mengungkapkan apa gitu loh. Jadi kalau ditanya tujuan saya itu apa, itu tadi saya ingin masyarakat luas menganggap ya sex education itu adalah hal yang wajar untuk dibahas seperti itu kan, karena selama ini seperti yang kita tahu sex education apalagi di negara kita ini sangat kurang ya, dianggap tabu, dianggap tidak pantas untuk dibahas. Padahal itu adalah salah satu bentuk pengetahuan umum agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti orang tua kita bilang supaya tidak inilah, supaya tidak itulah, supaya itu tidak terjadi. Termasuk yang salah satu itu gue pernah lihat itu ya di salah satu instastory punya siapa gitu ya, kita lihat itu siapa gitu ya. Tapi yang jelas itu berbicara tentang bagaimana rasa sperma. Nah, apakah itu bagian daripada sex education atau seperti apa? Atau itu hanya pengen ya udahlah itu istilahnya mengeluarkan hal-hal yang tabu doang gitu. Atau kayak gimana itu? Balik lagi ya tadi. Pendidikan seks itu sebenarnya hal yang biasa dan saya ingin melumrahkan hal itu, mewajarkan hal itu gitu. Jadi kan kita tuh kalau ngobrol apalagi orang-orang seusia saya tuh apa sih pembahasannya gini-gini. Jadi kayak malu-malu tapi akhirnya nyari taunya dengan menonton video porno yang sebenarnya tidak dapat apa-apa, tidak dapat pendidikan apa-apa gitu. Padahal menurut saya itu pendidikan yang wajar loh, kayak kita membicarakan yang kayak itu kan salah satu bentuk sex education, bagaimana berhubungan seksual itu mencapai kepuasan di antara kedua belah pihak seperti itu sih. Sampai ke arah sana. Iya. Sampai ke arah bagaimana dua pihak itu ya istilahnya dalam tanda petik terenakan lah gitu ya, terpuaskan. Karena seks itu kan yang harus ada konsen pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Entah itu 2 orang di dalamnya, 3 orang di dalamnya, 4 orang di dalamnya. Ya, baik. Kalau begitu berbicara tentang konsep seksual ini, itu tidak hanya per 2 orang personal yang melakukan hal itu gitu ya. Karena dalam seks itu juga bisa berpengaruh terhadap hal yang benar nggak sih? Berpengaruhnya kayak tidak hanya melibatkan 2 orang itu. Iya, kan setiap orang tuh mempunyai orientasi seks yang berbeda-beda kan, tidak bisa disamakan gitu. Jadi ada orang yang mungkin nyaman ketika ada 3 orang di dalamnya, atau 2 orang tapi 1 orang menonton seperti itu. Terus yang tadi yang baca instastory tadi gitu ya, tanggapannya mereka itu apa? Apakah gue pernah nih ngerasain ini rasanya asem, asin, terus kemudian genah-genah tidak, misalnya kayak gimana gitu, pernah nggak? Bukan pernah, maksudnya ada nggak yang mengungkapkan hal itu? Nge-DM gitu? Ada banyak banget. Itu yang saya share kemarin itu cuma sekitar 30%-nya malah. 30%-nya. Soalnya banyak banget kan yang ngebahasnya tuh mereka karena mungkin tahu saya seperti apa, pembahasan saya seperti apa, jadi mereka tuh udah nggak ada rasa malu lagi gitu mengungkapkan. Toh saya juga kalau mau diupload saya minta izin dulu sama mereka, boleh nggak fotonya bakal saya samarkan, bakal saya crop. Gitu ya, karena itu kan privasi orang ya, privasi orang. Saya nggak berani nge-share kalau tidak ada izin dari yang punya gitu. Jadi mereka percaya ke saya karena mereka menjamin itu kerahasiaan mereka bakal saya pegang gitu ya, kayak cerita oh iya rasanya seperti ini. Jadi kan dengan saling sharing seperti yang saya sharing kayak kemarin yang tentang rasa sperma gitu, semakin sehat dia, semakin sehat orangnya, kayak tidak mengkonsumsi rokok, makan makanan sehat segala macam, itu berpengaruh. Baik, itu kita lihat dari sisi kesehatan. Ya, baik. Oke. Nah, secara struktur sosial nih, ada nih kadang-kadang gitu ya di negara kita, di lingkungan kita yang menganggap bahwa keperawanan itu adalah hal yang sangat sakral. Lalu kemudian si cowoknya ini dia melakukan kemana aja ke siapapun gitu ya. Tapi ketika menikah dia itu pengen dapet yang perawan. Nah, karena konstruksi pandangan di masyarakat kita gitu ya, seperti itu gitu loh, bahwa yang perawan itu yang bagus gini-gini kan gitu ya. Kita tidak bisa pungkiri hal itu. Pandangan itu seperti apa sih? Apakah adil atau enggak gitu loh kayak gitu? Sangat
amat tidak adil sih. Gini loh, laki-laki bisa kemana-mana nih sepuas enak jidatnya, tapi perempuan nggak bisa. Makanya yang selalu saya tekenin dari dulu di manapun kalau ada yang ngobrolin tentang hal ini adalah kesetaraan itu, kesetaraan gender itu yang selalu saya tekenin di mana-mana. Kenapa laki-laki bisa, perempuan nggak bisa? Kenapa laki-laki yang melakukan tidak pernah dianggap hina, tapi perempuan yang melakukan dianggap hina? Apa perbedaannya? Sama-sama manusia kok, sama-sama punya akal sehat kok. Perempuan tidak hanya sekedar dinilai dari selaput darah yang tipis dari vagina dia. Dia manusia dinilai dari cara dia memanusiakan manusia lain. Kalau saya berpikir seperti itu. Amat sangat rendah kalau ada pemikiran kalau perempuan itu dinilai dari selaput darah atau vaginanya. Itu pemikiran yang amat sangat kolot gitu. Konstruksi sosial yang seharusnya udah harus ditinggalin karena itu merugikan pihak lain gitu. Maksudnya gini loh, kan ya saya belum menikah gitu, Akang udah nikah, ngerti gitu ya, maksudnya di pernikahan tuh bukan sekedar seks ya, seks mungkin 3 bulan awal gitu kan, awal pernikahan, cuma yang kan selanjutnya adalah bagaimana hidup sama pasangan kita selanjutnya gitu, sampai tua sampai mati, bukan masalah seks setiap hari kan. Betul. Seperti itu. Jadi kalau cuma dinilai yang ya perempuan yang belum pernah melakukan adalah perempuan yang baik-baik saja, menurut saya wah sampah banget sih pemikiran seperti itu. Jadi sudah mulai harus berpikir terbuka gitu. Paling tidak itu adalah menurut pandanganmu gitu sih. Nah, terus kemudian kalau nih kan banyak nih orang-orang yang salah kaprah. Artinya gini, ketika seperti Cecil ini bilang bahwa tubuhmu adalah otoritasmu dan lain sebagainya, ternyata mereka kebablasan. Ada nggak istilahnya kayak kalau dikatakan jangan deh buat anak-anak yang baru gede ABG, lu kalau mau begini harusnya begini deh gitu. biar juga nggak dilecehin, biar nggak salah langkah kayak gimana. Kalau saya mau negasin sekali lagi ya yang tentang tubuhku otoritasku gitu, my body not yours. Ya itu emang benar, cuma selalu ingat di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu kan. Tidak apa-apa tidak apa-apa mau berekspresi seenak kalian gitu, maksudnya sebebas kalian, tapi selalu ingat di mana kalian berada gitu kan. Terus untuk kayak ABG anak-anak yang baru gede, perbanyak belajar yang cari apa ya, informasi yang benar-benar kredibel gitu, supaya nggak salah dapat informasi juga. Dan buat orang-orang kan banyak tuh akhirnya kayak perempuan-perempuan yang akhirnya melakukan premarital sex sama pacarnya, terus ditinggalin, terus merasa dirinya tidak berharga sama sekali. Kalau dari saya, pesan saya adalah itu tadi seperti kata saya, perempuan itu tidak hanya dilihat, tidak hanya diukur dari sebatas vagina atau selaput darahnya dia. Perempuan itu dinilai dari bagaimana cara dia bersikap, bagaimana cara dia memanusiakan manusia lainnya. Itu aja sih. Kalaupun memang kalian sudah melakukan itu, jangan pernah merasa diri kalian gak berharga gitu. Terus merasa yang kayak seakan-akan, ingat perempuan itu bukan barang. Yang kata orang kayak, lu udah dipakai berarti lo rusak. Ingat, jangan menempatkan diri kalian sebagai barang. Kalian itu manusia yang utuh. Gitu loh. Ya gitu, jadi maksudnya ya udah gitu. Jangan seakan-akan kayak, lo juga gak bisa ninggalin gue nih karena lu udah make gue. Gak boleh ngomong kayak gitu. Karena kenapa? Ketika kalian melakukan have sex ini, kalian mau sama mau loh, ada konsen kedua belah pihak. Kecuali kalian diperkosa, mungkin kalian marah gitu. Tapi kalau kalian mau sama mau, terus ketika diputusin terus dengan kata-kata yang kamu gak bisa ninggalin aku, soalnya kamu udah pernah make aku, kamu udah pernah tidur sama aku. Menurutku itu udah sangat gak ini sih. Karena itu tadi ada konsen kedua belah pihak. Jangan seakan-akan kamu yang dirugikan. Kamu menikmati, kenapa ngeluarin kata-kata kayak baik kedua belah pihak gitu ya. Jadi jangan selalu menyalahartikan yang kayak apa ya, jadinya perempuan jangan akhirnya menurunkan harga diri perempuan sendiri gitu. Baik, kalau gue sih gini mandangnya ya. Jadi ketika ingin melakukan segala sesuatu itu memang ada umur tertentu, misalkan 17 ke atas atau 21 tahun ke atas, itu diberikan otoritas, tapi untuk tetap dia bisa bertanggung jawab gitu. Nah, saran gue sih kalau ke yang itu gitu ya, ini bagi bapak tadi, jadi harus berpikir ulang deh gitu. Kalau mau gimana melangkah dan sebagainya, coba deh semuanya harus pikirkan secara matang-matang.
seperti itu gitu ya. Bukan hanya ngelihat enaknya aja, bukan hanya ngelihat romantis dan lain sebagainya sampai pada akhirnya sakit hati dan sebagainya. Tapi harus memang dipikir secara matang-matang gitu kali ya. Kalau saya selalu bilang yang kayak ya ketika kalian mau melakukan hubungan seksual apalagi sebelum pernikahan, pastiin itu benar-benar kalian udah siap lahir batin gitu. Udah siap dengan segala resiko yang ada. Kalau nggak siap nggak usah deh gitu. Iya, soalnya gini loh, orang yang nikah aja, yang bersaksi di depan Tuhan, malaikat, teman-teman, kerabat, penghulu, segala macam, bisa cerai gitu. Bisa cerai gimana orang yang cuma, aku sayang kamu, kita pacaran ya, bullshit. Jadi, jadi tolong dipikirin lagi gitu, jauhnya seperti apa akan. Itu tadi aku sayang kamu, aku gak bakal ninggalin kamu. Bullshit banget yang kayak gitu kan. Jadi itu tadi, jadi sebelum ini kalau emang ini dipikirin matang-matang dulu resiko yang akan terjadi ke depannya seperti itu. Karena itu dibalikan lagi ke jadi silakan sesuai dengan keyakinan lu percaya. That's right. Ya, tapi satu lagi nih, gue mau tanya. Ini mungkin ada pertanyaan dari yang lain juga. Artinya ketika lu seorang cicil berbicara tentang pemberdayaan perempuan, feminisme dan sebagainya, bagaimana pandangan terhadap LGBT? Nggak harus pengen tahu aja gitu. Kalau saya, karena mungkin saya masih saya perlu jelasin lagi, saya tidak bilang kalau orang-orang orang yang mempunyai orientasi seksual berbeda seperti yang mayoritas adalah orang yang jauh dari agama, enggak. Saya juga Islamnya juga cuma KTP gitu kalau bisa dibilang ya. Apa? Gak tahu saya kalau juga. Aku nggak tahu KTP apa bukan ya. Kalau saya masih meyakini Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Jadi bukan Adam dan Hendra gitu kan. Jadi itu tadi. Ya. Jadi saya masih percaya kalau ya laki-laki diciptakan untuk perempuan. Tapi saya juga tahu kalau itu adalah orientasi seksual berbeda gitu. Tapi itu tadi saya cuma bilang saya menghargai keputusan kalian. Itu hidup kalian. That's your life. You will do what you wanna do gitu kan. Selagi kalian tidak mengganggu kehidupan saya, ya saya akan tetap menghargai kalian. Saya tidak akan menjauhi kalian kok. Seperti itu. Sip. Thank you Cil ya. Udah datang ke kita, udah ngobrol tentang pemberdayaan perempuan, tentang education, tentang hal-hal yang sebagainya. Terima kasih pada teman-teman juga yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa share, komen, like, subscribe. Terima kasih.